Perkenalkan, nama saya Desi Fajriati, NIM 8778362232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum tentang lensa cembung dan lensa cekung. Tujuannya adalah untuk menentukan jarak titik api F lensa cembung serta menentukan kekuatan lensa cembung P, dan yang ketiga adalah menentukan jarak titik api F yaitu cermin cekung. Alat dan bahan: meja, lensa cembung, cermin cekung, layar, lilin, atau lampu senter. Percobaan lensa dimulai dengan menyalakan sumber cahaya, kemudian mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang dihasilkan. Mengulangi percobaan hingga kedudukan benda berbeda-beda. Pada percobaan ini, lensa membiaskan dua cahaya, yaitu ke arah depan dan ke arah belakang. Lalu titik api mulai terlihat ketika jarak semakin dekat. Akan semakin jelas ketika jarak semakin dekat. Berikutnya menggunakan cermin cekung, yaitu menggunakan sendok. Cermin cekung akan membiaskan cahaya ke layar. Pada jarak seperti ini belum terlihat. Ketika cermin cekung semakin maju dan layar semakin mendekat, jarak titik api akan semakin terlihat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan lensa cembung, pada lensa cembung sinar bisa datang dari dua arah sehingga lensa cembung memiliki dua titik fokus. Lensa cembung bagian depan adalah tempat datangnya sinar dan lensa cembung bagian belakang adalah tempat sinar dibiaskan. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan karena sinar yang datang melewati lensa cembung selalu dibiaskan menuju satu titik atau mengumpulkan cahaya. Maka lensa cembung disebut dengan lensa konvergen. Berikutnya, jarak fokus lensa cembung selalu positif karena tempat perpotongan dan tujuan sinar bias selalu terletak di bagian belakang lensa cembung sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati. Lensa cembung yang tebal akan menghasilkan bias cahaya yang lebih besar daripada lensa cembung yang tipis. Selain itu, lensa cembung yang tebal juga akan menghasilkan panjang fokus lensa yang lebih pendek daripada lensa cembung yang tipis. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda berada di ruang 1, bayangan maya tegak dan diperbesar. Benda di ruang 2, maka bayangannya nyata dan terbalik dan diperbesar. Kalau benda berada di ruang 3, maka bayangan nyata terbalik dan diperkecil.